termasuk untuk hari ini Pak Saldi, Pak Arif Hidayat itu diminta supaya diberhentikan juga. Jadi saya bilang kalau diberhentikan semua, gimana ini? Lo katanya sesuai dengan harapan Pak Arif Hidayat, 99-nya harus diresapel. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Selain MK, lembaga etik MK juga memiliki Dewan Etik Hakim Konstitusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tugas Majelis Kehormatan adalah melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga, serta mengenai hakim terlapor atau hakim terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 kali. Kemudian, tugas Majelis Kehormatan adalah menyampaikan keputusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut keterangan Majelis Ketua Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki, usai pemeriksaan 9 hakim konstitusi. Dan di samping itu besok juga kami akan khusus memeriksa panitera. Dan terakhir sekali nanti, sekali lagi dengan Pak Ketua. Kita undang lagi untuk kanda yang pertama dan yang terakhir, karena paling banyak kan Pak Ketua, jadi tidak cukup hanya 1 kali. Kita harus beri kesempatan dia klarifikasi, karena rata-rata laporan itu ekstrim-ekstrim semua. Termasuk untuk hari ini Pak Saldi, Pak Arif Hidayat itu diminta supaya diberhentikan juga. Jadi saya bilang kalau diberhentikan semua, gimana ini? Lo katanya sesuai dengan harapan Pak Arif Hidayat, 99-nya harus diresapel. Jadi menggambarkan betapa seriusnya masalah MK kita, ya, baik secara internal maupun juga terkait dengan harapan publik. Nah, terutama menjelang pemilihan umum 2024 sebentar lagi, yang ujung dari perselisihan hasilnya akan ke sini. Jadi peralihan kepemimpinan nasional kita itu kan harus kita pastikan berlangsung damai, kan, dan konstitusional. Nah, untuk itu proses perselisihan akhir hasil pemilihan umum, baik untuk pilpres maupun juga untuk pileknya, itu berlangsung dengan baik di sini dan terpercaya. Sebab kalau tidak terpercaya, nah itu menimbulkan masalah, bisa ya memicu konflik di mana-mana. Apalagi ini kan 3 pasangan calon presiden ini kayaknya sama kuat ini, 30-30 semua ini, 30% ini. Nah, ini kan bisa ribut. Nah, itu harapan kita melalui putusan MK hari Selasa besok, MK maksud saya, itu bisa memberi solusi yang terbaik, ya kan? Nah, termasuk mengenai 9 hakim ini, 9-9-nya dilaporkan, dan kalau mengikuti logika para pelapor ada aja alasannya itu, ya masuk akal semua. Cuma kami kan harus adil, maka izinkan kami mulai hari Sabtu akan membahas rancangan putusan, ya, terutama mulai Senin lah, karena saya akan keluar kota, baru hari Minggu pulang. Nah, dari semua laporan dan persidangan, alhamdulillah kami merasa menemukan banyak sekali isu-isu baru gitu loh. Dan saya rasa sidang hari ini pun demikian. Pertama, sidang hari ini terfokus kepada terlapornya 2 hakim, satu Pak Arif Hidayat dan yang kedua Pak Saldi Isra. Yang dipersoalkan adalah dissenting opinion. Kok bukan opinion isinya curhat gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Bagaimana kita sebaiknya membangun tradisi dissenting opinion
supaya jangan berlebihan. Itu tuntutannya dari para pihak, baik untuk Pak Saldi maupun juga untuk Pak Arief Hidayat, karena ada anggapan positifnya gitu ya. Baik Profesor Arief maupun Profesor Saldi kayaknya nggak kuat gitu loh menghadapi problem internal. Jadi itu terekspresikan dalam pendapat hukumnya, terekspresikan dalam pidato-pidato dan wawancara di televisi itu untuk Pak Arief Hidayat. Jadi sebetulnya ada alasan logisnya juga yang bisa dimaklumi. Tapi kan kita untuk membina kualitas dan integritas lembaga pengawal konstitusi, pengawal demokrasi bernama MK ini, kita kan harus meluruskan mana yang bengkok, kita luruskan. Termasuk juga mungkin saja ada semacam teguran kolektif tanpa menyebut nama untuk 99-nya. Karena terbukti misalnya tanpa harus menyebut siapa yang salah, yang jelas informasi rahasia di dalam kok di luar sudah pada tahu, detail sekali, ya kan? Nah, jadi ya banyak intel di sini. Wartawan ini mirip-mirip intel ini ya. Ya tapi itu kan hak Anda ya. Tapi maksudnya ini sesuatu yang rahasia kok dibuka keluar tuh bagaimana? Selama ini hanya dugaan-dugaan, ternyata kan beda. Itu kok banyak betulnya sekarang ini, gitu loh. Nah ini pasti sumbernya kalau bukan staf, hakim. Nah kami udah periksa semuanya, susah ini, siapa ini? Gitu kan, kalau nanya majalah Tempo, iya kita harus hormati kebebasan pers, dia kan berhak untuk tidak mendisclose. Jadi kami nggak mau menyentuh itu, jadi kita cari, masih kita cari ini, siapa yang tanggung jawab ini? Nah, termasuk soal-soal administrasi yang kecil-kecil begitu. Nah ini termasuk yang bisa menjadi bahan untuk teguran kolektif. Nah yang kedua itu soal kohesivitas dan kolaborasi, kohesivitas, kerjasama, kekompakan bersembilan. Ini kalau dibiarin ini itu bisa repot ini. Jadi sekali lagi ya, itu ada 9 tiang itu menggambarkan bahwa independensi struktural bernama MK harus diimbangi dengan independensi fungsional setiap hakim. Bahwa setiap hakim itu adalah pilar constitutional truth, constitutional justice. Pilarnya 9. Artinya 9 orang itu independen, mencerminkan 9 cara berpikir yang hidup dalam masyarakat. Tidak ada apa-apa mereka itu berdebat habis, ketok-ketok meja misalnya gitu. Tapi kalau keluar sudah ada putusan, ya harus menghormati. Tidak boleh emosi lalu dibawa-bawa keluar gitu loh, lalu menceritakan ini, tidak boleh itu. Nah ini juga bagian dari apa ya, yang harus diperbaiki ke depan. Jadi nggak boleh begitu. Ini lembaga serius, ini bukan pengadilan biasa. Nah ini hal-hal yang mengenai salah satu isu yang kita diskusikan ya hari ini, soal kualitas perbedaan pendapat. Nah, dissenting opinion. Yang kedua ada lagi yang menarik. Nah, itu mahasiswa ya, mahasiswa yang tadi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama. Itu salah satu yang dia kalau substansi laporannya ya mirip dengan yang lain, tapi salah satu yang dia jadikan bukti itu, jadikan dalam pertimbangannya itu, dia menerangkan bahwa ada temannya dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama dibantu oleh pengacara, itu mengajukan judicial review terhadap undang-undang, ya kan, undang-undang pemilihan umum yang baru saja diputus oleh MK. Dan dia tadi minta supaya ada kepastian majelis hakim yang menyidangkan itu tidak boleh ada ketua, harus hanya 8. Nah, seperti ketentuan ayat 7 Undang-Undang pasal 17 ayat 7 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ada majelis yang berbeda. Nah ini saya rasa ini sangat kreatif ini, makanya tadi saya puji-puji, hebat kali ini, ya kan?
Mana ini mahasiswa Fakultas Hukum yang lain atau perguruan tinggi yang lain? Universitas Nahdlatul Ulama yang belum terlalu lama, ya kan, punya kreativitas yang perlu kita apresiasi. Jadi dia mengajukan judicial review terhadap undang-undang yang baru diputus, yang berubah, dan itu yang perkara nomor 90. Lalu kalau komposisinya berubah, kan bisa lain hasilnya. Ini kreatif ini, ya terlepas dari bagaimana nanti putusannya, saya mengapresiasi dan saya mendorong semua mahasiswa. Nah, ini nyontoh ini seperti kreativitas mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama ini. Jadi ini wujud dari partisipasi publik, khususnya partisipasi mahasiswa dalam mengawal kualitas dan integritas demokrasi kita. Nah, begitu. Prof, Ya itu aja dari Prof, saya. Tadi kan sempat disinggung juga oleh Prof Dimli soal dissentingnya Prof Saldi dan Pak Arif Hidayat gitu. Ya. Soal di dalam nggak boleh keluar, tapi kan kalau kita perhatikan konteksnya, kalau misalkan mereka berdua tidak mengungkapkan kejanggalan di dalam dissenting opinion, publik juga nggak tahu ada kejanggalan itu. Makanya ada plus minus. Makanya biar kami nilai dulu bagaimana. Tapi tuntutan dari para pemohon tadi, para pelapor tadi, ada yang melaporkan Profesor Saldi sendirian, ada yang melaporkan Profesor Arif Hidayat sendirian, ada yang dua-duanya. Makanya kita kumpulin di dalam persidangan yang sama tadi, empat kelompok. Kan menarik tadi, ya kan? Nah, diskusinya memberi pencerahan. Jadi sidang yang memberi pencerahan, bagus. Ya jadi pembelajaran juga buat. Keduanya kan diperiksa lagi besok, Bro. Enggak, udah selesai. Besok itu ada lagi 2 lagi. Lain lagi sambil kita akan mendengarkan keterangan Pak Palguna, mantan hakim, mantan ketua MK-MK terdahulu. Nah, itu bagaimana proses pembentukan MK-MK yang dipersoalkan. Leles, udah berbulan-bulan nggak dibikin-bikin gitu loh. Itu besok juga Prof? Ya besok. Terbuka Pak? Pak pukul terbuka. Ada 2 kali, 1 kali terbuka, 1 kali tertutup. Ya hadir lagi ya. Nah berarti kalau mau konfirmasi aja statementnya begini, kalau untuk Anwar Usman itu biasanya kapan lagi? Oh besok. Besok ya? Besok akan kita periksa lagi. Itu terakhir ya sebelum kami buat kesimpulan, buat putusan. Kan jadi total 2 minggu nih. Tugas kita 30 hari. 21 laporan ya? 21 30 hari, tapi kita selesaikan 15 hari. Untuk Jadwalnya panitera jadi besok diperiksa. Iya besok juga bisa pagi. Jadwalnya Berapa, Prof? Nah panitera, lalu kemudian sesudah itu Pak Ketua. Pukul berapa, Prof? Dicek aja itu. Pokoknya ada 2 perkara, ada 2 laporan. Kemudian yang paling penting itu yang intern untuk Pak Panitera dan Pak Ketua. Jumlah panitera yang diperiksa? Hanya Panitera aja. Satu Ya kan? Kalau enggak, lebih dari Panitera dia bertanggung jawab. Ya kalau misalnya perlu nanti kita bisa panggil, kan tinggal jalan. Dah cukup. Prof, kalau soal Putusan ada MK sendiri bisa mengganti dengan putusan 90 gimana? Ya itu dia, nanti kami bacakan hari Selasa itu tanggal 7. Prof, kalau misalnya pelapor bisa meyakinkan MK untuk mengubah putusan 90 itu, nanti mekanismenya kayak gimana? Ya, kalau yang paling meyakinkan itu Profesor Denny itu, karena dia mencontoh putusan DKPP, nah, kan, pinter dia. Itu putusan DKPP ya, kebetulan saya juga ketuanya. Lantas Waktu yang Surabaya itu loh, kode etik untuk penyelenggara pemilu. seberapa besar peluang Ya jangan laporan dong. dari Kami belum bertiga kan harus berdebat dulu. Kira-kira yang memberatkan Pak Anwar Usman kira-kira apa Prof? Dari beberapa sidang kali ini? Kalau hari ini enggak, yang 2-3 kali kemarin kan rata-rata fokusnya ke Pak Anwar Usman semua. Ya, tapi mungkin substansi pertanyaan untuk yang sidang kedua ini pemeriksaan Prof Anwar. Nah, pokoknya lihat aja nanti putusannya. Prof soal Nggak usah buru-buru. Soal laporan dari Biar agak tegang-tegang dikit. KPH soal tidak ada tanda tangan itu. Udah ada datanya udah kita klarifikasi juga kepada. Tanda tangannya atau enggak sama laporan? Enggak begini, rupanya memang awal itu nggak ada tanda tangan, tapi kan ada sidang klarifikasi, sidang pendahuluan.
Nah, itu sudah diperbaiki. Ada gitu, tapi banyak yang beredar di medsos itu dokumen yang awal, memang belum ditandatangani. Yang agak banyak masalah lah dari segi administrasi itu, cuma itu kami sudah dapat klarifikasi khusus untuk itu ya. Itu ada rapat klarifikasi kayak MK kan ada rapat klarifikasi, itu namanya sidang pendahuluan. Nah, ini sudah diperbaiki. Prof, kalau Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik, lantas apakah putusan 90 itu masih absah? Iya itu, makanya didengar aja pas dibacain putusannya. Prof, tapi secara hukum tata negara seperti apa? Saya kan bukan pengamat, saya ketua MK, jangan ngomong dulu. Prof, itu kan nanti kita sama dengan Pak itu nanti menyampaikan putusan sebelum putusan. Prof, tapi apa sih urgensinya Pak Anwar Usman diperiksa 2 kali? Ya karena dia paling banyak. Kan sudah yang pertama, kemudian sudah kita mendengar yang lain, nah itu kita klarifikasi, counternya ada info begini, kok beda dengan yang kemarin misalnya. Paling banyak tuh paling banyak apa, Prof? Paling banyak pelapornya, Paling banyak pelapornya ya. Jadi berapa itu? Kalau nggak salah 9 apa? Dari 21 itu, kan 10. Iya, iya. Selain teguran kolektif, apakah nanti ada teguran eksklusif juga mengingat ada kan ada yang dilaporkan, kan ada yang 1-1, ada yang 9, ada yang cuma berdua, ada yang berlima. Nah, yang paling banyak yang sendirian itu Pak Anwar Usman. Prof, berarti keterangannya para hakim itu dikonfrontir kepada Pak Anwar Usman? Ya nggak segitu juga. Kan kita dapat data-data dari pelapor juga, dari hakim juga. Kok ini beda-beda gitu. Prof, soal Dan termasuk kepada Pak Ketua itu harus diberi kesempatan untuk bela diri setelah dia mengikuti semua sidang-sidang ini kan, biar adil. Untuk MK kapan berundingnya, Prof? Apa berdiskusi? Mulai Senin, ya hari Minggu lah kali ya, saya udah pulang tuh dulu Kemudian Selasa baru diskusi. Senin. Tapi draft putusan sudah ada, cuma anunya belum. Yang intinya. Senin dong berarti nggak alot lah kira-kira perdebatan di antara para Ya alot lah, ini kan 24 jam itu. Pasti alot itu. Iya, cuma bertiga. Kalau bersembilan kan 9 kepala sarjana hukum gitu. Kalau 3 kumpul, banyak pendapatnya. Apalagi 9, tapi kalau cuma 3 begini, bisa lah. Apalagi udah tua-tua. Kalau masih muda itu suka berdebat ke sana kemari. Oke, terima kasih ya. Oke.